Dan mungkin inilah alasan kenapa sesibuk-sibuknya atlet binaraga, mereka pasti bawa bekal. Jadi apakah nggak boleh konsumsi makanan itu lebih dari 40 gram protein per sekali makan? Wah, berarti makin banyak nih ya kocekan yang bakal keluar. Baru tahu ya. Berapa banyak protein yang dapat digunakan tubuh dalam sekali makan untuk pembentukan otot? Dan ini masih menjadi kontroversial. Ada yang bilang 20, ada yang bilang 25, 30, bahkan ada yang bilang 40. Tapi apakah itu berlaku untuk semua orang? Baik tua maupun muda, baik yang obesitas maupun yang kurus? Gua ada dapat literatur yang menjelaskan soal ini. Dari Brad John kalau nggak salah yang diterbitkan tahun 2022. Dari literatur itu menyimpulkan kalau misalkan kita mengkonsumsi protein 0,4 gram per kilogram berat badan per sekali makan akan merangsang MPS atau Muscle Protein Synthesis. Dan batas dosis bisa lebih tinggi di kisaran 0,6 ya, 0,6 gram per kilogram berat badan untuk orang-orang yang lebih tua dan kisaran 0,4 gram per kilogram berat badan untuk beberapa pria yang lebih muda. Berarti kalau misalkan beratnya itu 60 kilo, maka dia butuh protein sekitar 24 gram per sekali makan, per meal. Ingat, per sekali makan, bukan per hari. Jadi tinggal kalian sesuaikan asupan protein hariannya di angka berapa. Misal asupan protein harian ada di rentang 2,2 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau dibagi menjadi 4 kali makan, berarti perlu asupan protein maksimum 0,55 ya gram per kilogram berat badan per sekali makan. Nah, taktik ini bisa membantu kalian untuk memaksimalkan respon anabolik di tubuh kalian. Semakin tinggi asupan protein harian kalian, maka semakin banyak sebaran makanan yang perlu kalian terapkan. Dan ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Dr. Layne Norton. Pada tahun 2012 yang lalu, walaupun di situ penelitiannya dilakukan pada hewan pengerat, tapi kita bahas konsepnya dulu nih. Saat kalian latihan beban, you're breaking your muscle down. Setelah selesai latihan beban, dan protein juga kalian asupi di situ, maka tubuh kalian sedang sibuk-sibuknya meregenerasi otot baru kalian yang baru kalian hajar and making new muscle protein. Jangka waktu pemulihan otot ini terbatas dan itu berlangsung sampai 48 jam atau sekitar 2 hari. Tapi ada beberapa faktor yang bisa menambah atau mengurangi durasi tadi. Dan di saat waktu pemulihan otot itulah kita butuh asupan yang memadai biar otot itu pulih dan tumbuh. Nah, Norton ini nemuin kalau kita makan makanan dengan protein yang cukup di dalamnya, itu memicu lonjakan pertumbuhan otot yang secara bertahap dan akan melambat selama sekitar 6 jam. Jadi ada fluktuatif, kayak gunung gitu ya. Itu berarti kalau misalkan kita makan 3 kali sehari, kalian akan mengalami percepatan pertumbuhan otot yang terlihat kayak gini nih. Dan bakal ada yang tanya, terus gimana kalau kita terlambat makan? Misal pagi udah makan nih ya, siang nggak sempet nih makan karena sibuk-sibuknya nih. Apakah pas malamnya bisa kita kejar ketertinggalan makan siang kita tadi biar proteinnya tercukupi? Jadi makan malamnya di situ double ya. Apakah bisa seperti itu? Penelitian Norton yang tadi itu juga sudah menyebutkan kalau pertumbuhan otot itu distimulasi secara maksimum dengan sekitar 40 gram protein per sekali makan. Ini menurut Norton tadi. Kalau kalian telan lebih dari 40 gram protein dalam sekali makan, nggak ada pertumbuhan otot tambahan yang akan dipicu. Jadi kalau misalkan kalian melewatkan makanan atau makan makanan dengan terlalu sedikit protein di dalamnya, maka nggak ada cara buat mengimbangi dengan makan lebih banyak protein pada makanan berikutnya. Dan mungkin inilah alasan kenapa sesibuk-sibuknya atlet binaraga, mereka pasti bawa bekal. Mau itu meetingnya lama atau ada kesibukan misalkan tidak sempat sarapan atau tidak sempat makan siang, mereka bakal bawa bekal atau lunchbox atau kotak makan lah. Atau setidaknya protein shake
yang bisa dikonsumsi secara cepat. Jadi apakah nggak boleh konsumsi makanan itu lebih dari 40 gram protein per sekali makan? Bukannya nggak boleh. Ya yang nggak boleh itu kan lebih 40 gram protein sekali makan terus nggak makan lagi dalam jangka waktu yang lama. Dan juga kita nggak bisa menyimpulkan protein yang kita makan itu apakah diserap sempurna, apakah diserap sepenuhnya atau cuma sebagian, atau malah gagal diserap. Apa sama penyerapan orang yang sehat dengan orang yang sakit? Apakah sama orang tua dan muda dalam penyerapan proteinnya? Pasti ada perbedaan, tapi kita jangan ambil pusing soal itu. Intinya ya sebenarnya nggak ada masalah. Kalau kalian makan atau telan lebih dari 40 gram protein per meal, itu nggak masalah dan itu mungkin diperlukan untuk mencapai sasaran makro harian kalian. Tapi tetap diingat, itu nggak akan memicu sintesis protein otot ekstra. Berharap kalian ya kan makan lebih banyak protein dalam satu waktu itu biar ototnya lebih cepat besar. Cuma cukup makan 20 gram protein per meal pun nggak masalah. Asalkan bisa kalian cukupkan di jadwal makanan yang berikutnya. Atau kalian distribusikan dengan banyak waktu. Terus ada pertanyaan lagi nih. Seberapa sering kita dapat merangsang sintesis protein pada otot? Kalau kita tahu tadi ya kan ada fluktuatif gitu, dimana kalau misalkan tiap 2 jam kita makan tuh protein. Wah, jadi kita bisa mempertahankan kondisi pertumbuhan otot yang ekstra. Misalkan kayak gambar ini nih, dimana kita itu bakal terus-terusan dapat lonjakan sintesis protein otot. Gimana? Udah mulai tertarik? Ingat, tubuh kita itu perlu waktu untuk memproses makanan dan juga mencerna makanan. Apalagi kalau sejenis daging-dagingan itu perlu waktu yang lama diproses dan dicerna. Lane Norton menguji ide ini dan menemukan bahwa kita hanya dapat memicu pertumbuhan otot setiap 4 jam atau lebih. Jadi kalau misalkan kita makan lebih sering dari itu, maka protein cuma bakal dapat berkontribusi pada makro harian kita dan gak akan merangsang pertumbuhan ekstra melalui sintesis protein otot. Ini menyuruh kita untuk harus punya jadwal makan yang ideal. Tapi gue garis bawahi di sini, to build muscle mass, makanlah cukup protein per sekali makan. Ada orang sarapan pakai nasi plus telur sebiji plus kecap, udah. Yang penting kan di situ ada proteinnya dari telurnya ya kan. Dan itu dilakuin pagi, siang, sore makan 4 kali makan kan, benar kan sudah ya? Sebiji telur kalau kita konversikan proteinnya itu kisaran 6 gram ya. Kalau 4 kali makan tadi berarti sekitar 24 gram protein yang didapat sehari, bukan per meal. Sehari ini dietnya tadi. Makanan dan protein harian di bawah 0,8 gram per kilogram berat badan dan berharap naikin massa otot. Wah, angel. Walaupun didistribusikan proteinnya tadi jadi beberapa makanan ya tetap nggak bakal bisa maksimal juga. Naikkan protein hariannya bro. Dan distribusikan protein hariannya itu secara merata. Itu lebih baik. Ngerti ya? Wah berarti makin banyak nih ya kocekan yang bakal keluar. Baru tahu ya. Buat orang-orang yang kayak gitu cukup ingat kata-kata gue ini. Serapin baik-baik. Kalau lu masih bisa beli apa yang lu inginkan di luar dari apa yang lu butuhkan, maka sebenarnya lu itu berkecukupan. Semua soal prioritas. Dan pendistribusian protein ini juga sejalan dengan penelitian yang satu ini nih. Dalam penelitian ini menjelaskan kalau misalkan kita makan protein secara merata di setiap kali makan, itu akan meningkatkan sintesis protein pada otot 24 jam lebih efektif daripada cuma makan tinggi protein di waktu tertentu. Misal nih ya, paginya malas sarapan atau makan yang rendah protein dan pas malamnya barulah dihajar makan tinggi protein. Itu kurang efektif. Kesimpulan dari semua ini adalah makanlah cukup protein. Nggak perlu brutal, setidaknya 0,4 gram per kilogram berat badan sekali makan. Udah cukup. Dan distribusikan ke makan pagi, siang, sore, malam. Atau buat jam makan per 4 jam sekali kayak Norton tadi. Kalau ternyata distribusi dalam 4 kali makan masih belum cukup buat memenuhi total protein harian, maka bisa jadikan 5 kali makan. Biasanya untuk yang program cutting pasti akan meninggikan total protein harian dan juga pasti bakal makan lebih sering protein. Dan ingat ini ya, ini tidak berlaku buat orang-orang yang pakai patch atau yang proid.
Karena aduh gimana ya ceritanya lah, lo tahu sendirilah anaboliknya kayak gimana. Dan kembali ke disclaimer di menit awal yang kalian baca tadi. Baca nggak sih? Ini bukan referensi utama. Dan gue sadar masih banyak informasi yang lainnya yang berhubungan dengan konten ini yang mungkin punya sudut pandang yang berbeda yang kayak gue jelasin tadi. Maka dari itu, mari kita banyak-banyak belajar. Karena gue juga sama, sambil belajar juga, sama-sama belajar juga. Dan semoga informasi di video ini bisa menambah wawasan kalian seputar distribusi protein untuk otot dan semacamnya. Gue Fit Setiawan, sampai jumpa di video berikutnya.